rekan-rekan member komunitas Indowira dan peserta dari kompetisi Wiragama Investa 2024, kompetisi UMKM layak invest dan ke kompetisi UMKM layak ekspor. Boleh absen ya, kita main di chat aja boleh ya. Silakan absen domisili dan brand masing-masing boleh. Misalnya Easy Selling Consulting nih dari Tangerang atau Keripik Maici dari Bandung gitu ya. Silakan. Boleh di absen di kolom chat dari mana aja dan brand apa saja nih yang sudah hadir. Kita absen ya. Oke, yang sudah hadir di sini saya lihat ada Kang Ervando, Mas nih Maya, Mas Ervando nih dari Kudus. Lalu ada mie ayam lamokot nih dari Karawang. Oke, Karawang hadir ya. Ada Elsa Bremeyer Cookies dan Snack dari Bandung. Ada Hoof dari Bandung. Ada Kopi Arurang, Kang Yoga dari Bandung. Ada Alsa Lemon dari Sukabumi. Eh, gak apa-apa ya kalau kita mute dulu. Oke, terus ada siapa lagi yang sudah hadir hari ini? Ada Alsa Lemon tadi ya dari Sukabumi. Ada PT Namina dari Kang Billy Cianjur. Kans Herbal dari Sukabumi. Ada keripik salting Mimi Moods. Ngomongnya harus Moods gitu ya. Dari Cirebon. Ada Teh Eca dari Bandung. Mona Gallery Souvenir ya. Lalu, wah ini ada banyak nih. Sambal serbaguna, sirup markisa, Babs produk dari Sukabumi. Oh, dari Namina Cianjur lumayan banyak nih. Ada Kak Santi juga ya. Ada gula aren dan kopi bubuk Queen dari Depok. Nah, ini nggak jauh ya, dekat. Terus ada Tursina Craft dari Cimahi, Craft Fashion ya, dari Teh Rina. Ada siapa lagi? Yuk, yang belum absen di kolom chat, boleh update. Hari ini kita sudah kehadiran ada 18 peserta ya. Dari total yang terdaftar sekarang sudah 200 lebih peserta yang sudah terdaftar ya. Oke, siapa lagi yang mau absen? Boleh? Yang belum? Oh, ada Mas Jais juga nih yang sudah hadir. Neng Deva dari mana, Neng Deva? Terus ini ada Kak Sinta Kamelia, Syarifah Hana Zahra. Oh, ada Coach Wita juga sudah hadir hari ini. Oke, sambil menunggu yang lain hadir dan absen di kolom chat, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai meeting pagi hari setiap hari Senin. Nah, ini meeting adalah agendanya untuk konsultasi dan ngobrol gitu ya, untuk komunitas member komunitas Indowira gitu ya. Lalu kemudian karena Indowira saat ini sedang bekerja sama dengan Kagama ya, eh, keluarga alumni Gajah Mada Dawa Barat. Nah, kita membuat event Wiragama Investa. Jadi disatukan agendanya. Jadi selain menyapa member komunitas Indowira, kita juga menyapa rekan-rekan peserta dan peserta kompetisi Wiragama Investa 2024. Agendanya apa saja? Jadi agendanya singkat saja teman-teman ya. Di hari Senin pagi ini kita hanya menyempatkan waktu 30 menit gitu ya. 30 menit untuk koordinasi terkait tentang event yang berjalan, update terakhir seperti apa, agenda berikutnya apa gitu ya. Mungkin rekan-rekan juga
yang baru bergabung bertanya-tanya gitu ya, apalagi nih yang harus dilakukan gitu kan. Terus kemudian agenda berikutnya adalah diskusi tanya jawab. Nah, itu bisa seputar kompetisi yang sedang kita lakukan hari ini. Bisa juga rekan-rekan boleh bertanya gitu ya. Kalau misalnya ada kendala-kendala atau eh, strategi-strategi yang ingin tahu gitu ya, ingin rekan-rekan tahu di bidang wirausaha atau bisnis masing-masing. Ya, pagi Coach Wita semuanya ya. Gitu ya rekan-rekan. Jadi untuk pertama mungkin update-nya untuk Wiragama Investa kita sudah masuk ke minggu pertengahan dari sisa 2 minggu lagi nih untuk pendaftaran peserta ya. Kemarin, oh ya, selamat Hari Kemerdekaan juga buat rekan-rekan semuanya warga negara Indonesia ya yang ke-79. Semoga dengan semangat kemerdekaan ini kita bisa lebih merdeka lagi ini ya dalam berusaha, dalam mencapai target-target kita gitu ya. Dan tentunya di Wiragama Investa ini juga semoga rekan-rekan bisa mendapatkan apa yang rekan-rekan harapkan gitu ya dari mengikuti kompetisi ini. Oke, kita masuk ke 2 minggu terakhir nih ya untuk pendaftaran. Jadi sesuai jadwal awal, pendaftaran masih dibuka sampai ke 31 Agustus 2024. Target peserta kami itu di 500 peserta. Jadi rekan-rekan semuanya, saya yakin punya tim ya. Punya tim, mungkin punya ada tim, ada punya komunitas dan lain sebagainya gitu ya. Dipersilahkan kalau mau menyebarkan informasi terkait pendaftaran Wiragama Investa itu sangat dianjurkan sekali gitu ya. Kami harapkan sekali karena kita masih punya target sampai 500 peserta gitu ya. Terus kemudian eh, pendaftaran ya masih dibuka sampai 31 Agustus akhir. Pendaftarannya secara online dan gratis. Teman-temannya tinggal isi form, isi Google Form nanti akan masuk ke grup Wiragama Investa. Nanti dari Wiragama Investa kemudian rekan-rekan akan diarahkan masuk ke grup level usahanya masing-masing. Ada level 0, ada level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Di level 0 adalah rekan-rekan yang masih belum memiliki usaha gitu ya. Di level 0 rekan-rekan yang masih belum memiliki usaha, lalu kemudian jadi memang terbuka ya untuk eh, kompetisi ini, walaupun orang yang masih apa ya masih baru punya ide untuk usaha itu dipersilakan sekali untuk ikut juga kompetisi ini. Karena siapa tahu dari ide itu kemudian menjadi salah satu peluang bisnis yang potensial juga ya. Itu nanti tugas juri nanti ya untuk mengkurasi gitu ya atau menilai kira-kira idenya layak atau patut nggak nih untuk bisa dikembangkan di kompetisi ini. Untuk kemudian ada level 1. Nah, level 1 ini adalah ketika rekan-rekan ini sudah memulai usahanya masing-masing gitu ya. Sudah memulai usahanya masing-masing, maka masuk ke level 1. Tapi masih memulainya sendiri ya, masih single fighter kalau dalam istilah cash flow kuadran itu masih masuk ke tahap self employee, masih kerja sendiri gitu ya, belum punya tim. Karena kalau sudah punya tim nanti akan masuk ke level 2, punya karyawan di bawahnya gitu ya, 1 orang atau 2 orang, punya admin satu atau punya tim packing satu ya nggak masalah, itu masuknya sudah masuk ke level 2, sudah punya tim ya. Nanti problemnya mungkin masuk ke ranah leadership dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau misalnya rekan-rekan sudah punya usaha, sudah punya tim, lalu punya cabang gitu ya, usahanya sudah lebih di satu tempat, itu mungkin bisa bentuknya franchise atau kemitraan atau cabang sendiri ya bebas. Lebih dari satu saja, jadi punya 2 cabang, kita punya tempat sendiri, lalu kemudian satu cabang lagi. Nah itu masuk ke level 3 rekan-rekan ya. Jadi masuk ke level 3 punya tim dan timnya pasangan sendiri level 2 boleh ya. Cuma pastikan dua-duanya kerja gitu ya. Ya itu namanya level 2 ya, level 2. Tapi kalau itu mungkin sama-sama owner ya jadinya ya, bukan tim tim di bawah ya kalau misalnya pasangan sendiri.
atau sama-sama owner. Mungkin masih level satu ya dikatakannya karena eh, gini loh, level 2 itu PR-nya adalah di leadership kan ya, gimana kita bisa manage tim. Ya, kalau masih internal sih kayaknya belum masuk manajemen gitu ya. Masih masih keluarga banget gitu. Jadi kalau bisa sih memang boleh keluarga gitu, mungkin saudara atau segala macam gitu ya. Kalau pasangan mungkin masih dikatakan masih sendiri lah gitu ya. Karena dihitungnya kan kalau KPR juga dihitung satu pendapatan ya. Oke, koreksi saya ya kalau misalnya kurang tepat. Lalu kemudian di level 3 tadi harus punya cabang, ya, franchise atau mitraan. Yang keempat itu level 4 itu ketika rekan-rekan semuanya sudah punya sistem. Sistemnya ini udah sistem autopilot. Artinya dengan atau tanpa teman-teman hadir di usahanya masing-masing, itu usaha tetap bisa berjalan gitu ya. Nah, definisi autopilot kurang lebih seperti itu. Indikasinya apa? Indikasinya teman-teman sudah punya SOP yang jelas gitu ya, standar operasional kerja. Eh, itu nanti ya karyawan tinggal mengacu terhadap standar-standar yang sudah dibuat itu, alurnya, sistemnya dan lain sebagainya, sehingga tanpa perlu pengawasan dari owner pun bisnisnya sudah bisa berjalan. Mungkin ini yang sudah sampai tahapnya pabrikan gitu ya, pabrikan dengan izin PT biasanya, kemudian sudah full dengan peraturan, lalu kemudian prosedural, SOP dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam usaha level 4 gitu ya. Nah, itu alurnya sampai tanggal 31 Agustus ini. Lalu kemudian di September kita akan masuk ke wilayah sekolah ya. Nah, sekolah bisnis. Nah, ini juga gratis rekan-rekan, kami berusaha sebaik mungkin menghadirkan mentor-mentor praktisi yang memang sudah masuk ke level yang sesuai dengan nanti mengajar ke level yang mana. Misalnya untuk yang level 0 itu diusahakan maka mentornya di level 1 gitu ya. Untuk mengajar yang belum punya usaha ya mentornya minimal sudah punya usaha. Untuk mengajar apa namanya UMKM yang mungkin sudah punya usaha, maka mentornya harus sudah punya usaha dan juga sudah punya tim. Gitu ya. Jadi satu level selalu mentornya kami usahakan untuk memiliki satu level di atas dari peserta sekolahnya atau siswa sekolahnya, gitu ya. Sekolah bisnis kami nanti terbagi menjadi dua bagian, ada sekolah leader dan ada sekolah wirausaha ya, di mana sekolah wirausaha nanti berfokus pada rekan-rekan yang ada di level 0, 1, dan 2. Nah, fokusnya sekolah wirausaha ini adalah bicara tentang bagaimana untuk memaksimalkan omset gitu ya, bagaimana untuk memaksimalkan omset, lalu kemudian punya tim gitu ya, sesuai dengan level 1, 0, 0 kan berarti punya bisnis, bagaimana bisa validasi produk dan lain sebagainya. Level 1 bagaimana bisa punya omset ya. Terus kemudian di level 2 itu bagaimana bisa kemudian punya tim. Nah, itu yang nanti akan dipelajari kurang lebihnya di sekolah wirausaha. Agenda kami sebenarnya 2 bulan ya, September dan November. September, Oktober ya. September dan Oktober itu nanti waktunya untuk sekolah bisnis di Indowira Malaya Perkasa gitu ya. Di komunitas Indowira nanti kami sediakan praktisi, mentor praktisi yang akan eh, membantu teman-teman untuk bisa mencapai goals-goals sesuai levelnya. Di yang level 3 dan level 4 itu nanti akan masuk ke sekolah leader, karena sekolah leader itu nanti berfokusnya bukan lagi di omset tapi fokusnya adalah di eh, bagaimana membuat usahanya itu kemudian punya cabang dan franchise, minimal buka kemitraan lah gitu ya. Lalu kemudian leadership, belajar juga tentang membuat sistem dalam bisnis dan lain sebagainya sehingga bisnisnya bisa lebih berkembang lagi, dan goalsnya adalah bagaimana UMKM ini bisa layak invest gitu ya, dan layak ekspor tentunya. Nah, kami juga sedang mencari mentor yang memang praktisi di bidang franchising dan juga ekspor import gitu ya. Oke, itu update-nya. Kami juga nanti ada agenda juga mungkin di awal November itu agendanya adalah ada bazar juga ya rekan-rekan, tapi bazarnya nanti fokus ke franchise. Jadi gimana rekan-rekan ini menawarkan
di bazar tersebut gitu ya, atau mungkin expo atau pameran atau apa gitu ya, untuk kemudian memasarkan franchise teman-teman gitu ya, untuk membuka kemitraan, membuka partnership dan lain sebagainya, sehingga harapannya dari bazar ini nanti atau expo ini nanti bisa rekan-rekan bisa mendapatkan eh, kemitraan atau partnership baru seperti itu. Itu saja mungkin untuk update agenda untuk event Wiragama Investa, itu udah agenda 2 bulanan ke depan gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan ada pertanyaan terkait agenda Update tersebut, nanti bisa. untuk event Wiragama Investa itu udah agenda 2 bulanan ke depan gitu ya. Kalau misalnya Kenapa ada ini? terkait agenda tersebut itu udah agenda 2 bulanan ke depan gitu ya. Saya izin mute dulu ya. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand atau mau di unmute atau mau di kolom chat dipersilakan. Oh, ada Kak Mona nih, silakan Kak Mona. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya, izin saya mau bertanya untuk persiapan sekolah bisnisnya itu, apakah nantinya dari 200 atau mungkin lebih itu nanti akan ada kurasi atau memang 500 itu yang nantinya akan sekolah seperti itu selama 2 bulan? Dan Ya, untuk sekolahnya sendiri itu by online atau offline atau kita harus bagaimana? Seperti itu sih. Terima kasih. siap. Terima kasih Kak Mona atas pertanyaannya. Jadi nomor satu adalah apakah ada kurasi lagi dari 500 peserta tersebut? Kemungkinan kalau memang 500 kuotanya terpenuhi, pasti kami harus ada kurasi karena memang eh, agar optimum ya sekolahnya ya, agar nanti sekolahnya optimum dan juga kita nanti akan memfilter yang memang usahanya tanda kutip gitu ya, layak bisa kita kembangkan ke depannya gitu ya. Kalau yang masih kurang layak, mungkin nanti bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk kemudian nanti ikut kompetisi di tahun ke depan, di tahun depan gitu maksudnya ya. Kemudian ada komitmen-komitmen juga karena kita sudah berusaha untuk apa ya, menyiapkan mentor-mentor yang berkualitas gitu ya. Jangan sampai nanti dalam 2 bulan ini orang tersebut malah tidak ikut gitu ya, tidak ikut kelasnya karena nggak komit gitu, karena mungkin waktunya, karena mungkin kesediaannya gitu ya. Kemudian kan nanti pasti ada tugas-tugas juga yang diberikan. Apakah dia komitmen juga untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut gitu. Jadi kurasi itu berfungsi nanti memastikan komitmen untuk mengikuti sekolah bisnis ini. Karena ini sekolah bisnisnya gratis ya. Jadi kalau misalnya berbayar mungkin teman-teman akan komitmen, tapi kalau gratis ya nanti kami minta komitmennya mungkin ada yang tertulis atau bagaimana gitu ya untuk bisa hadir sampai 2 bulan ini gitu. Terus sekolahnya offline atau online? Online ya. Kami juga tidak bisa mengakomodir kalau misalnya teman-teman hadir secara offline gitu ya, karena pesertanya Wiragama Investa ini dari seluruh Indonesia. Kalau nggak salah yang jauh tuh ada yang dari Kalimantan gitu ya, ada yang dari Sumatera juga, ada yang dari Bali dan seterusnya. Jadi cukup luas cakupannya, meskipun nanti kita ada event offline juga di wilayah Jawa Barat gitu ya. Tapi untuk sekolah ini kita agendanya masih eh, online gitu ya, via Google Meet atau Zoom seperti itu. Jadi harapannya rekan-rekan tetap bisa menghadiri gitu ya, menghadiri walaupun mungkin ya itu tadi terpisah jarak dan waktu gitu ya di seluruh Indonesia, tapi tetap bisa hadir lewat Zoom. Alternatif nanti kalau misalnya ada halangan atau segala macam, harapannya nanti ada rekaman juga. Jadi mungkin nanti kalau ada yang sudah ikut sekolah bisnis tapi kemudian berhalangan hadir karena yang mendesak, itu nanti bisa melihat rekaman kelasnya gitu ya. Ya dengan syarat nanti mengikuti kelasnya, rekamannya lalu mengerjakan tugasnya. Gitu. Nanti baru kita kurasi kembali sampai nanti ketika ketemu eh, yang mengerjakan tugasnya gitu ya. Terus kemudian ada perkembangan setelah ikut sekolah, kan harapannya memang naik level ya. Naik level terus kemudian menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu Kak gitu ya.
jawabannya Kak Mona. Terima kasih banget, pertanyaannya sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain juga. Silakan, ada lagi mungkin yang mau diskusi seputar usahanya atau mau tanya-tanya juga diskusi tentang kompetisi beragama juga dipersilakan. Oke. Untuk agendanya sendiri nanti belum kita set ya. Jam berapa untuk mulai trainingnya nanti mungkin bisa kesepakatan juga gitu ya. Apakah prefer weekend atau weekday, jamnya jam pagi, siang atau malam mungkin gitu ya. Nanti disesuaikan. Harusnya kalau UMKM mungkin waktunya lebih lebih tidak terikat ya, lebih free lah gitu ya. Atau mungkin teman-teman sibuk di pagi hari, nanti kita bisa coba di siang gitu ya. Atau mungkin buka lapaknya siang gitu ya. Kita belajar dulu pagi hari atau eh, dari pagi hari sampai sore hari full gitu ya mungkin. Atau kita buka lapaknya buka kelasnya di malam hari. Ya, nanti kita coba kesepakatan terbanyak ya. Silakan Kak siapa nih? PT Rak Solusi. Oke, banyak yang prefer malam ya. Iya Pak, Silakan. kelas sepertinya lebih enak malam Kak. Soalnya kan kita kalau siang produksi, terus kadang pengiriman barang, bajar juga. Ini Kak, apa sih ini tuh lebih ke nanti kita kompetisi ada juara atau seperti apa nantinya. Terus kemudian nantinya dapat piagam atau apa piagam atau tanda tanda bahwa kita sudah mengikuti sekolah bisnis ini atau seperti apa? Terima kasih. Ya, dengan Ibu siapa ini? Boleh ini? Ibu Tahu Rita nama? Anggraini. Oh, Bu Rita. Kayaknya. Siap. Terima kasih Bu Rita pertanyaannya luar biasa sekali ya. Jadi untuk waktu tadi ya kelasnya lebih baik malam hari. Ini kita tampung, nanti kita coba share di pengurus gitu ya. Kira-kira oke nggak kalau misalnya kelasnya malam hari? Kami juga komunikasikan dengan mentor, sama karena mentornya juga lumayan ini ya sibuk karena mereka praktisi juga punya bisnis juga. Kita lihat waktunya yang paling pas kapan gitu ya. Terus kemudian ini nanti gimana nih? Apakah nanti dapat piagam? Apakah kemudian ada lombanya? Apa gimana gitu ya? Jadi saya coba jelaskan secara garis besar dulu. Teman-teman kalau mau lebih jelasnya, saya coba izin ketik dulu ya. Itu nanti bisa cek di website kami di https wiragama investa.id ya. Itu secara detail itu sudah membahas di terkait apa namanya perlombaan kita hari ini. Jadi sebenarnya udah detail tuh termasuk kayak eh, timelinenya gitu ya, agendanya apa saja itu sudah ada di semua di website kita ya. Itu nanti bisa dicek di sana. Tapi saya coba jelaskan secara global dulu. Jadi Wiragama Investa ini 2024 ini saya boleh bilang itu komplit gitu ya, paket komplit. Teman-teman bukan hanya sekedar kompetisi aja gitu ya, tapi juga ada belajarnya juga gitu ya. Jadi ada sekolah bisnisnya 2 bulan, sekolah wirausaha sama sekolah leader nanti tergantung level teman-teman masing-masing ya. Jadi memang disesuaikan, nggak semua kita kasih gitu ya. Kan lebih mudahnya sebenarnya ya udah kasih aja semua gitu kan ya, nggak usah dipisah-pisah kelasnya gitu ya, terserah lah itu dia mau level 0 atau level 1. Tapi enggak, kami berusaha sebaik mungkin untuk memang memisahkan per level. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya, nggak usah lah gitu kemudian orang yang baru mulai usaha kita kasih ilmu buka cabang gitu ya terlalu tinggi, belum belum dulu gitu ya, belum belum masuk levelnya. Atau usaha yang udah level udah buka cabang udah berjalan gitu ya kita kasih ilmu jualan gitu ya. Nah ini kan mungkin mereka sudah selesai tentang jualan itu, udah tahu strategi dan lain sebagainya. Yang mereka butuhkan mungkin ilmu tentang leadership, ilmu tentang bangun sistem, ilmu tentang duplikasi dan lain sebagainya. Jadi memang kelebihannya ya sekolah itu nanti ada level-levelnya sesuai sesuai dengan kebutuhan dari UMKM masing-masing. Kedua, itu apakah nanti ada piagamnya? Pasti nanti kita siapkan ya piagam sertifikat gitu ya kalau memang teman-teman sudah bisa menyelesaikan sekolah wirausaha dan sekolah leader ini. Terus kemudian ini kompetisinya di mana? Nanti di akhir setelah teman-teman belajar, udah sekolahnya selesai,
itu nanti ada bazar franchise. Ya, bazar franchise ini nanti pertama teman-teman bisa nambah kemitraan, terus kemudian mungkin nanti akan dilirik juga, sponsor juga akan lihat gitu ya. Jadi kami nanti akan ada beberapa investor gitu ya, yang akan memberikan teman-teman mungkin bantuan permodalan seperti itu ya. Nah, siapa yang akan diberikan akses permodalan? Nah, kami kan di pamflet brosur gitu ya, kami menjanjikan ada 100 juta rupiah nih permodalan nanti mungkin untuk 10 peserta atau 3 peserta yang terpilih gitu ya. Nah, itu nanti khusus UMKM yang satu menyelesaikan sekolah, kedua mungkin nanti ikut bazar juga, ketiga lalu kemudian memberikan presentasi tentang bisnisnya, bagaimana potensinya, bagaimana hasil penjualannya selama ini, lalu mungkin setelah sekolah ada perubahan apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Nanti ada pitching, nama pitching day, nanti teman-teman presentasi. Nah, nanti ada juri-juri, ada jurinya. Nah, jurinya ini kami juga sedang cari gitu ya. Kandidatnya ada Pak Renat Kasali, itu profesor ya, Profesor Renat Kasali, dia ahli di bidang social entrepreneurship, itu dia ownernya Rumah Perubahan, tapi masih dalam tahap pendekatan. Terus kemudian ada Pak Ganjar Pranowo, juga mungkin teman-teman sudah kenal, kemarin calon presiden, sekaligus dia kandidat presiden kemarin gitu ya, sekaligus dia itu merupakan eh, ketua dari keluarga alumni Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, yang juga menjadi penyelenggara dari lomba ini gitu ya. Nah, itu nanti ada juri-jurinya lah gitu ya, yang akan menilai rekan-rekan ini kemudian layak invest dan layak ekspor atau tidak. Kalau iya, maka nanti akan ada bantuan permodalan gitu ya dari investor-investor yang sudah kami pilih juga seperti itu. Kurang lebih gambaran kompetisinya akan seperti itu ya. Kompetisi insya Allah nanti akan dilakukan di November Desember gitu ya, di akhir tahun. Pokoknya sampai Desember kita selesai, kita sudah punya pemenangnya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.